Saya mendapatkan pertanyaan yang sangat menarik ya dari kolega saya, Bapak Dr. Arif Zulkarnain, tentang bagaimana mengembangkan atau mewujudkan satu ekosistem riset yang bagus di satu perguruan tinggi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kolega dosen Indonesia. Terima kasih sudah mampir di channel ini, ya, channel Kampus Kita Viewpoint yang membahas tentang karir, tips, dan inspirasi dosen Indonesia. Saya Tirta Musitama, guru besar pada Universitas Bina Nusantara di Jakarta. Saya tidak bermaksud menggurui sama sekali ya, kita hanya sharing-sharing saja. Dan syukur bisa bermanfaat buat teman-teman semua, berikan semangat gitu ya. Tentu kita banyak ya bisa membaca dari banyak buku, artikel, ya juga pengalaman-pengalaman kampus-kampus yang hebat, baik di dalam maupun di luar negeri gitu. Nah, saya tidak akan membahas keseluruhan, tapi saya akan mencoba menyisir satu persatu gitu ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang ada infrastruktur, ya. Infrastruktur riset. Ekosistem riset yang bagus ya tentu harus didukung oleh adanya infrastruktur riset yang baik. Infrastruktur ini ya tentu tidak hanya bersifat yang fisik ya kan. Kalau fisik ya pasti yang pertama, labnya ada nggak gitu ya. Kemudian isi-isi labnya ada nggak, alat-alatnya, peralatannya gitu ya, hardware-hardwarenya gitu ya misalnya. Nah itu pasti kan. Masa lab ruangan isinya kosong gitu kan. Nah gimana gitu ya. Nah tapi juga yang nggak kalah penting adalah yang non fisik. Ya ini menurut saya ya nggak kalah penting, lebih penting juga sebenarnya. Apa itu dia? Di situ ada infrastrukturnya berupa kebijakan kan ya. Kebijakan dari pimpinan kampus, dari kampus ya. Yang tentu juga kebijakan itu adalah diadopsi ya atau dimodifikasi dari arahan-arahan pimpinan di negeri ini gitu ya, para birokrat pendidikan kita dari kementerian gitu ya. Kalau dari kemudian kalau misalnya di universitas swasta ada LLDT gitu ya, kebijakannya seperti apa gitu. Nah, dan juga dari kalau di swasta ada yayasan atau pimpinan universitas, ya, fakultas, jurusan. Nah, infrastruktur itu, ya, adakah misalnya rencana strategis penelitian yang dikembangkan dari penelitian-penelitian atau rencana-rencana dari jurusan, fakultas, dan juga melihat arahan-arahan dari prioritas riset nasional ya, apa sih yang sekarang pemerintah Indonesia ini sedang galakkan gitu ya, menjadi prioritas seperti apa, atau kalau ada fenomena tertentu yang membuat perkembangan-perkembangan dunia menjadi lebih baik itu seperti apa gitu ya. Misalnya ketika video ini dibuat adalah fenomena COVID-19 ya. Nah, apakah dengan adanya fenomena itu kemudian rencana strategis penelitian itu bisa mengantisipasi hal-hal sifatnya ya tak terduga seperti itu ya. Nah, ini menjadi penting. Apakah tertuang untuk kebijakan-kebijakannya, rencana-rencana strategis, kemudian diturunkan menjadi program-program dari universitas, fakultas ya, atau school hingga ke jurusan. Nah, dua hal infrastruktur ini ya menjadi penting dan saling berkaitan ya, saling berkelindan. Kalau dibilang wah aturannya bagus, tapi kemudian wah saya infrastrukturnya nggak ada gitu. Nah gimana? Atau infrastrukturnya bagus tapi nggak diatur dengan baik. Nah ini sering kali ya, kalau dua hal ini tidak sinkron gitu ya, kadang jadi masalah. Nah sepemahaman saya kalau soal infrastruktur fisik ini ya termasuk misalnya apakah server gitu ya, atau kemudian alat-alat berteknologi tinggi ya, komputer yang memiliki tingkat processing yang besar atau tinggi atau cepat itu ya. Nah ini juga diperlukan. Kalau tidak salah ya, kementerian ya, Kemendikbud ya, Ristekdikti ini juga memiliki satu fasilitas-fasilitas yang bisa di-sharing. Atau sekarang BRIN ya, kalau tidak salah di BRIN ya. Di BRIN itu juga ada infrastruktur-infrastruktur yang bisa digunakan secara bersama-sama. Nah, ini yang baru saya sampaikan, ada infrastruktur yang disediakan oleh negara gitu ya. Nah, jadi kampus-kampus ya, yang mungkin membutuhkan gitu ya, bisa berkomunikasi dengan kementerian dan bisa menggunakan resource ini ya, resource sharing ini. Saya ingat sekali gitu ya bahwa pimpinan BRIN pada waktu lalu ya dalam rangka Hari Teknologi Nasional mengatakan bahwa salah satu adalah menyediakan
infrastruktur riset itu ya, khususnya hal yang sifatnya besar, masif, dan mungkin investasinya tinggi, sehingga bagian dari kontribusi pemerintah dalam investasi dalam R&D gitu. Nah, itu bisa. Belum lagi kalau kita lihat infrastruktur yang ada di swasta, industri. Nah, sekarang ini kan harus terkait bagaimana kebutuhan di industri, ya, masalah-masalah di industri itu juga bisa dipecahkan oleh para peneliti di kampus atau di lembaga-lembaga penelitian lainnya. Nah, sehingga apa yang diproduksi oleh penelitian di kampus, oleh dosen atau dengan juga mahasiswa, itu nanti bisa relevan dan bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan pasar. Ya. Nah, dalam hal ini pasar memang yang akan menyerap kan. Ya kan, kita meneliti tapi kemudian pasar tidak butuh gitu, itu nggak akan sukses juga, produknya juga akan gagal gitu. Nah, tapi kita juga harus melihat, harus bisa menangkap gitu, apa kebutuhan pasar, apa sih yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini, apa yang dibutuhkan oleh industri saat ini, nah apa yang dibutuhkan pemerintah saat ini. Nah, itu juga jadi hal yang penting ya. Jadi ketika industri atau masyarakat itu menyampaikan sinyal-sinyal kebutuhannya ya, atau apa yang bisa diproduksi gitu, seringkali swasta memiliki juga resources yang bisa di-sharing dengan pendidikan tinggi atau dengan kalangan akademik. Nah, bagaimana sekarang tantangannya adalah infrastruktur di kampus kita, infrastruktur yang ada milik pemerintah, kemudian infrastruktur yang ada di swasta, termasuk ya yang ada di lembaga-lembaga non-profit lainnya gitu ya, itu bisa disinergikan. Ya, untuk itu memang diperlukan gitu aturan-aturan ya, yang sinkron dengan infrastruktur fisik tadi. Nah, ini saya baru bicara tentang infrastruktur ya, belum lebih detail mungkin berkaitan tadi leadership ya, atau berkaitan dengan bagaimana mengatur para peneliti yang hebat-hebat itu gitu ya, yang semua mungkin punya ego-egonya sendiri, yang ingin menang sendiri misalnya ya. Oke, nah saya mau bahas juga di video saya yang lain tentang perlunya kolegialitas akademik gitu ya. Nah, silakan. Nah, ini ya teman-teman, Pak Dosen Indonesia, jadi salah satu upaya untuk meningkatkan atau mewujudkan ekosistem riset yang baik tentu adalah adanya infrastruktur. Nah, semoga bermanfaat ya. Kalau Anda punya pandangan lain tentang hal infrastruktur, silahkan juga. Nah, oh ya, saya tadi mungkin sedikit kelupaan. Infrastruktur ada juga yang dari pemerintah daerah kan ya, local government ya. Ada juga kalau memang itu ada bantuan dari pemerintah asing, bisa juga gitu ya. Nah, kerjasama atau universitas asing ya, baik yang di luar negeri maupun mungkin kalau yang ada ya, ada di suatu negara gitu, bisa digunakan. Nah, bagaimana mensinergikan ya, antara infrastruktur fisik dan infrastruktur non fisik tadi, aturan dan mungkin mekanisme, standard operation procedure ya, yang kemudian bisa mendorong produktivitas ya. Risetnya, kemudian hasil risetnya itu juga bermanfaat buat masyarakat. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila Anda menilai video ini punya value, silahkan ya klik like dan juga share kepada teman-teman Anda, kolega dosen yang lain. Sampai ketemu lagi, sukses buat Anda semua, tetap sehat, tetap semangat, kontribusi untuk pendidikan Indonesia, mewujudkan 1000 guru besar Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.